Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Kali ini Sylvia Proling hanya ingin curhat saja guys. Apa itu? Sekarang rame itu guys. Apa ya? Itu loh. Tentang paketan dulu guys. Sakjane aku wis meneng, diem aku, maksudnya nggak bersuara lah. Aku kan kirim barang guys, nggak pernah seperti ini. Aku kirim barang bulan 10 itu, sampai sekarang nggak nyampe. Berarti berapa bulan? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 bulan guys. Barang itu nggak nyampe-nyampe. Sisa 2 box. Aku kirim ini guys ya, bukan uang kecil, banyak aku kirimnya ya, karena aku nggak pernah mengalami seperti ini. Memang JPK kan bagus, pengirimannya tuh bagus, dan biasanya tuh paling lambat 1 bulan. Tapi kan ini kendalanya kan kendala di Indonesia, yang masalah tuh di Indonesia. Dengan adanya peraturan baru itu, ternyata barang-barang semuanya itu ditahan guys. Aku nggak bersuara, cuman tanya sama kantor JPK-nya, kok nggak nyampe sampai sekarang. Katanya dalam pemeriksaan bea cukai. Setiap tanya dalam pemeriksaan bea cukai. Aku yang satunya itu nyampe, bayar lagi 100, tambah bayar. Tapi yang 2 ini sudah sampai sekarang 6 bulan tuh nggak nyampe. Apa ya? Kalau di kantor JPK-nya itu enggak aman lah. Maksudnya ini memang dari dulu memang paketan yang dipercaya. Cuman kan yang masalahnya ini kan yang di Indonesia ditahan di pemeriksaan itu guys. Aku rasa bukan aku aja yang mempunyai masalah ini. Semua TKI di seluruh dunia lah yang kerja ke luar negeri itu sekarang mengalami masalah dalam pengiriman barang. Bukan hanya Hong Kong aja. Aku sebenarnya itu males lah, nggak mau bahas apa, nggak mau bersuara. Ini hanya curhatnya. Kenapa aku sampai bikin video seperti ini? Karena aku dengar di berita, geram lah. Karena semua paketan yang di bea cukai itu katanya mau dimusnahkan. Kan gelo yo. Tuku barang iku ora gawe kodong, Pak. Tuku barangku gawe duit. Kita di sini, kami di Hong Kong, dimanapun itu yang menjadi TKI, iku rekoso Pak, golek duit iku. Gawe tuku panganan, gawe anak, gawe ibu, gawe wong tuwek lah intine. Tapi tiba-tiba dengar mau dimusnahkan. Apa dak sakno to Pak? Nggak kasihan sama kita to Pak? Mbok yo dikirim daripada dimusnahkan Pak. Lawong itu bukan barang ilegal. Yang ilegal oke lah ditahan, nggak apa-apa. Kan semestinya kan ada alat untuk pengecekan barang itu kan. Kalau misalkan ada barang-barang yang branded atau ilegal atau barang-barang narkoba atau minuman kan itu bunyi. Kan kalau nggak ada seperti itunya kan nggak bunyi. Kenapa kok dibongkar Pak, diacak-acak seperti itu, seperti sampah. Inilah barang yang aku kirim ke Indonesia, sudah 6 bulan belum sampai. Dan ternyata
Seperti inilah guys, barang paketan dari luar negeri diacak-acak seperti ini, diobrak-abrik seperti ini, seperti sampah. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri, membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran. Dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun. Ya, kita itu sebagai TKI itu nelongso loh, Pak. Beli barang itu nabung loh, Pak. Bukan beli sekarang paket, enggak, Pak. Itu berbulan-bulan, Pak. Numpulin barang itu karena ya ingin menyenangkan keluarga. Tapi setelah itu dipaket ke Indonesia, di kantornya di sini tidak ada masalah, yang masalah di bea cukainya Indonesia. Dan dengar mau dimusnahkan. Nangis, Pak. Nangis. Di Indonesia tuh di TKI itu nangis, Pak. Karena apa? Untuk membeli barang itu kita tidak mudah, Pak. Mana untuk makan, mana untuk kirim ke Indonesia, mana untuk nabung beli barang-barang itu. Walaupun hanya sekedar tato atau makanan, kuaci gitu kan, itu kan juga uang, Pak. Kalau dimusnahkan kan sangat disayangkan gitu kan, mubazir, Pak, ya. Buang-buang uang lah istilahnya. Sekarang TKI itu kalau memang itu benar-benar dimusnahkan kan sama saja kita tuh membuang uang, Pak. Kasihanlah kita, Pak. Kita ini hanya mengumpulkan uang receh untuk ingin paket, bukan kita tuh di sini kerja enak, uang enak, keluar gitu, enggak, Pak. Kita nabung, Pak, untuk membeli barang, ingin membeli barang. Dan sampai sekarang barang itu nggak nyampe. Dan dengar berita seperti itu, barangnya diacak-acak di bea cukai, ya aku merasa jangan-jangan barangku juga diacak-acak juga. Gitu kan? Padahal aku nggak membeli barang-barang branded, enggak. Aku hanya membeli barang yang sesuai kemampuanku lah. Enggak branded, Pak. Enggak mes-hermes apa itu, enggak, Pak. Hanya apa ya, barang-barang ya yang penting barang dari Hong Kong, walaupun itu tidak branded kan. Kalau dikirim ke Indonesia, seneng keluargaku tuh, Pak. Sudah dikirimi dari keluarga yang di Hong Kong gitu. Kalau tiba-tiba mau dimusnahkan seperti yang di berita itu, terus bagaimana? Sangat disayangkan, Pak. Ini lagi ada yang temen, dia nggak pernah kirim, nggak pernah paket ke Indonesia. Kayak kecae ngomong gini, suruh siapa paket ke Indonesia, lawang di Indonesia itu banyak, ya cok ngomong ngono lah, Mbak, ya cok ngomong koyok ngono. Ya sampean iki nggak punya keluarga, sudah kaya, nggak butuh makanan-makanan yang kita beli di Hong Kong, memang nggak butuh. Tapi yo jangan ngomong seperti itu. Diem gitu loh, lebih baik diam. Karena kita tuh ya merenungi apa yang dialami. Tapi sing gak tahu kirim, sing gak tahu paket, yo nggak usah maitu, nggak usah sopo ngongkon kirim nang Indonesia gitu. Jangan gitu ya. Ya semestinya kan kalau memang tidak pernah kirim, sampean kaya, ya lebih baik diam lah. Karena bukan aku aja yang seperti ini, yang mengalami paketan macet seperti ini.
banyak ribuan orang yang paket sekarang itu macet. Mau gimana? Kalau sudah barang mau dimusnahkan, ya hanya nelongso. Lah, kalau begini, kalau memang itu dimusnahkan, lama-lama kan nggak ada yang paket lagi ke Indonesia. Ya, kargo-kargo itu sepi. Beneran ini. Ini hanya curhatan saja. Kalau bisa Pak, ya jangan dimusnahkan. Dikirim aja lah Pak, anak alamatnya itu. Punya aku ya pasti seperti digituin juga. Karena punya aku ya masih belum nyampe. Tinggal 2 dus. Nggak nyampe. Ini. Entah apa yang diacak-acak aku tidak tahu ya. Aku ya barangnya hanya beli biasa-biasa saja gitu. Sampai sekarang nggak nyampe. Aku hanya pasrah dan gimana? Kalau memang mau dimusnahkan, yo tinggal merenungi nasib, buang-buang uang gitu loh. Kirimnya mahal, terus beli barangnya itu ya menggunakan uang, bukan menggunakan daun. Gitu. Ya ini untuk semuanya yang sama nasibnya sepertiku, yang barangnya masih belum nyampe, kita berdoa saja, semoga barang kita nyampe, semoga barang kita tidak ada yang hilang. Ya, barangku yang sebelumnya yang nyampe itu ya aku nggak bisa ngomong, sudah nggak banyak yang hilang. Banyak makanannya juga banyak yang hilang. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Tapi wis gak kirim lagi udah. Aku nggak mau paket lagi. Sampai sekarang barang nggak nyampe 6 bulan. Dan semangatlah untuk yang mengalami seperti aku sama. Pasrah wis. Semoga barang kita dikirim dengan segera. Semoga Indonesia bisa menyelesaikan masalah ini. Ayo Pak, tolong Pak yang ada di Indonesia, pejabat-pejabat itu, tolonglah, tolong kami yang TKI ini. Kita tidak menyimpan barang-barang yang ilegal Pak. Tidak seperti yang barang-barang triliunan. Kenapa kita sebagai pembantu, sebagai TKI, katanya devisa negara, dicurigai? Kenapa yang tidak korupsi triliunan itu, yang masalah timah-timah itu digeledah Pak? Gitu. Kalau kita itu hanya ngirim-ngirim receh istilahnya, ngirim receh Pak. Ya, urusi yang apa ya, yang penting-penting itu aja. Yang penting kita tuh tidak mengirim barang ilegal Pak. Ya, ini untuk semua teman-temanku yang sama kejadiannya. Tetap semangat, kita berdoa saja semoga semuanya ini segera diselesaikan dan barang dikirim ke tempat masing-masing dan barangnya juga tidak hilang, amin. Yang tidak pernah kirim nggak usah kaget itu ya, meneng wae, meneng ben gak dicelat wong. Karena aku tahu sing maido iku ya nggak pernah kirim ke Indonesia. Bisone cuma manglo maido. Yo. Oke lah guys. Tetap semangat untuk para TKI dimanapun berada. Aku nggak habis pikir guys. Kalau dimusnahkan lah aman-aman. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.